Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Perkenalkan, saya Dede dari CGP Angkatan 9 akan berbagi pemahaman mengenai pendidikan guru penggerak modul 1 sampai 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Kita awali dengan sebuah ilusi yang kita anggap ini dapat mendisiplinkan peserta didik. Ilusi guru mengontrol murid dengan paksaan, yang menganggap bahwasannya dengan adanya sebuah paksaan akan terbentuk sebuah budaya positif. Namun padahal pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Itu perlu kita renungkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mengapa? Dikarenakan seorang murid yang merasa dirinya bersalah, yang tidak ada solusi, itu menyebabkan minder pada dirinya. Mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ini adalah sebuah kegagalan tanpa ada solusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini mungkin banyak terjadi. Murid tidak menyukai terhadap gurunya atau sebaliknya. Ilusi-ilusi ini pada dasarnya kita menginginkan murid untuk berdisiplin agar budaya positif terwujud. Namun kenyataannya banyak sekali solusi-solusi yang kita terapkan seperti itu mencapai sebuah kegagalan. Mengapa? Karena kurang ngaji rasa, kurang ngaji diri. Kita harus mengaji diri, mengontrol diri, mengendalikan diri, dan juga mengaji rasa. Bagaimana perasaan orang jika kita sikapi seperti itu? Apakah jika kita memperoleh tindakan seperti itu dari orang lain, kita merasa senang, merasa ada motivasi dari dalam untuk perbaikan atau tidak? Nah, ini ilusi-ilusi ini hendaknya kita harus perbaiki. Bagaimana cara merubah paradigma tersebut agar keberhasilan dalam pendidikan itu lebih besar? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku menjadi sesuatu yang lebih baik, dan ngaji diri, ngaji rasanya itu tercapai. Oleh sebab itu, perubahan daripada stimulus respon ke teori kontrol ini mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan. Menurut stimulus respon, bahwasannya realitas atau kebutuhan kita sama. Namun menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain karena ingin sesuai dengan apa yang menjadi sudut pandang kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun menurut teori kontrol,
Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita dapat menghargai pendapat orang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Dalam arti jikalau tujuan yang disampaikan oleh peserta didik atau siapapun atas kesalahan yang dilakukan, itu dapat kita stopnya dengan memberikan sebuah pandangan kira-kira yang terbaik seperti apa kalau itu salah. Sehingga perbaikan itu muncul dalam diri seseorang, bukan atas paksaan. Dalam arti ketika seseorang bersalah, tanya alasannya. Tabayun dulu, jangan langsung menunjuk. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini rubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain mana tahu apa yang kita rasakan. Sebenarnya kitalah yang dapat merasakan diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kita rubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini rubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sistem pemaksaan kita rubah menjadi kolaborasi, kerjasama. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah ini rubah dengan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang tersakiti kalau kita sedang menasihati orang lain ataupun menunjukkan orang lain ke arah yang lebih benar, ke arah yang benar maksudnya. Kemudian apa itu disiplin? Nah, kita akan bahas sekarang apa itu disiplin. Kan apa yang kita lakukan tadi, sebuah ilusi-ilusi itu menginginkan terbentuknya sebuah disiplin taat pada aturan sehingga budaya positif itu terwujud. Nah, disiplin itu adalah belajar atau taat aturan. Disiplin diri bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Disiplin bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan yang bersifat ekstrinsik, itu dari luar, itu motivasi dari luar, belum ada kesadaran. Akan tetapi, disiplin itu muncul dari menghargai diri sendiri, sesuai dengan nilai yang diyakini yang bersifat intrinsik dari dalam, kesadaran diri. Sehingga kemungkinan besar budaya positif itu akan terwujud. Lalu renungkanlah pertanyaan berikut dan jawab. Mengapa seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan? Tentu sesuatu yang diinginkan seorang murid itu belum terpenuhi, sehingga melakukan suatu perbuatan yang bertentangan. Kalau dalam aturan dia tidak tahu itu salah, berarti kebutuhannya adalah penguasaan terhadap ilmu kurang. Nah, ini kesalahan seorang murid itu perlu tabayun. Kita tanyakan alasannya. Sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, kebutuhan dasar mereka itu apa? Mereka itu manusia. Berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
yang mana ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bersifat fisik yang dapat dilihat. Ini kebutuhan bertahan hidup. Tabayun dulu, kita penuhi itu, baru permasalahan bisa diperbaiki. Terkemudian, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia yang kedua, yang bersifat psikologis, psikis dari dalam. Ini untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Maka jangan sampai menyebabkan seorang terisolasi. Kita ajak, kita rangkul mereka. Terkemudian, kebebasan dasar manusia yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan ini bersifat psikologis, bukan yang fisik, tapi psikis. Di antaranya, kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan otonomi, dan memiliki pilihan. Mereka punya pilihan, sehingga kita tidak bisa memaksa. Maka, alangkah baiknya kita itu menuntun mereka ke arah yang benar. Maka cara mereka menuju ke arah yang benar, maka kita berikan pilihan kepada mereka. Mereka punya kebebasan. Terkemudian, yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Itu bersifat psikologis juga, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka perlu senang, hatinya itu perlu lapang. Jangan sampai mereka merasa tertekan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, power. Ini juga bersifat psikologis, tidak nampak. Nah, ini kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan diri mereka, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang mungkin belum dipenuhi, sehingga mereka melakukan sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu dengan cara apa guru merubah tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid agar terwujud budaya positif? Bisa dilakukan oleh seorang guru yang lebih tepat dan tidak menyakiti itu dengan cara guru sebagai posisi manajer terhadap kesalahan murid. Nah, apa itu sebagai posisi manajer? Ya, ini kita harus kenal 5 posisi kontrol terhadap murid. Pertama, ada penghukum. Penghukum ini perbuatan guru seperti menghardik dan menyakiti. Misalnya ia berkata, "Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka ibu berdirikan kamu di seharian di lapangan." Nah, perkataan seperti ini itu adalah posisi kontrol terhadap murid sebagai penghukum. Ini mungkin menyakiti murid. Walaupun demikian, seorang guru dengan tindakan seperti ini ya ingin mendisiplinkan murid, akan tetapi murid merasa sakit, tersakiti. Kemudian posisi kontrol yang kedua dalam menyebabkan perbaikan kepada diri seorang murid itu sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini guru menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap murid. Misalnya guru berkata, "Kamu sudah mengecewakan ibu." Nah, ini perkataan seperti ini menyebabkan murid merasa bersalah. Ini akan menyebabkan pandangan murid bahwa dirinya itu buruk gitu. Dan ini kurang baik. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini guru membuatkan alasan untuk muridnya. Misalnya ia berkata, "Lakukan untuk ibu. Jika tidak, ibu dimarahi kepala sekolah nanti." Nah, ini
posisinya sebagai teman. Jadi menjadikan murid itu posisinya sama dengan kita sebagai guru. Jadi menjadikan murid itu sebagai teman. Kita berkata seperti itu kepada murid. Ini juga baik. Namun tetap ini adalah motivasi dari luar. Terkemudian posisi kontrol yang keempat itu guru mengatur atau sebagai pemantau. Misalnya ia berkata, apa konsekuensinya terhadap apa yang kamu lakukan ini? Ini adalah merujuk kepada peraturan yang telah disepakati di antara dua belah pihak, antara guru dan murid. Murid diingatkan apa konsekuensinya jika melakukan seperti itu. Sehingga murid itu bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Itu sebagai pemantau. Sedangkan posisi kontrol sebagai manajer, ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana menuju kepada tabayun, penjelasan, dan memunculkan sebuah motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Misalnya ia berkata, pada akhirnya dia berkata, nilai kebaikan apa yang kita yakini? Nah, ini si murid akan menggali kemampuan dirinya, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan untuk berbuat baik. Sehingga posisi manajer ini sebenarnya membangkitkan motivasi dari dalam diri murid tersebut. Jadi dia ingin melakukan kebaikan atau perubahan menuju baik itu dari dalam dirinya sendiri. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kita mengacu kepada motivasi intrinsik ini, agar motivasi dari dalam diri murid ini terbangun, terwujud. Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini posisi kontrol yang sifatnya negatif. Dalam arti murid akan merasa kecewa, tersakiti. Sedangkan yang tiga lagi, posisi kontrol terhadap murid sebagai teman, pemantau, dan manajer ini bersifat positif, tidak terlalu menyakiti, tapi menyebabkan murid itu membuat sebuah konsekuensi atau menyadari dirinya, namun yang lebih menuju kepada membangun sebuah kesadaran diri itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau ini bersifat ekstrinsik, semuanya motivasi dari luar. Sedangkan kontrol manager ini bersifat intrinsik, itu membangkitkan motivasi dari diri dalam murid tersebut. Jadi motivasi dari dalam diri murid tersebut. Nah, diharapkan kita menyelesaikan sebuah masalah itu menggunakan posisi manajer ini. Posisi kontrol manajer ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi agar terwujud motivasi murid dari dalam. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya kita berhadapan dengan seorang murid yang bermasalah. Kita bercakap-cakap terlebih dahulu tentang kesalahannya. Lalu kita stabilkan dengan pada akhirnya kita berkata, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Namun orang yang baik itu selalu memperbaiki dari kesalahannya. Atau kita berbicara, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Ini menstabilkan identitas murid atau orang yang bermasalah, agar dirinya menjadi lebih tenang. Nah, baru setelah itu kita lanjutkan kepada langkah yang kedua,
yaitu validasi tindakan yang salah. Mengapa? Dikarenakan setiap tindakan itu tentu ada alasannya. Nah, baru kita tanyakan alasannya kepada siswa yang bermasalah tersebut. Mengapa alasan itu dilakukan? Atau kita mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ini agar si murid ini dapat menjelaskan alasannya. Nah, setelah menjelaskan alasan ini, kita tahu kebutuhan apa sebenarnya yang belum dipenuhi oleh murid tersebut. Bagaimana kita tahu? Tadi telah dijelaskan tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan apa yang kurang pada murid tersebut, kita mulai bisa memprediksi atau bisa melakukan langkah selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baru setelah itu langkah ketiga, kita tanyakan keyakinan atau kebaikan yang dimengerti, dipahami oleh murid tersebut. Karena semua orang itu pada dasarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itulah nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Misalnya, kenapa orang-orang berkendaraan bermotor itu pakai helm? Maka orang-orang kebanyakan akan berkata, untuk keselamatan. Keselamatan. Nah, keselamatan inilah nilai universal tersebut. Atau kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Orang-orang mungkin akan menjawab, untuk kebersihan. Kebersihan itulah nilai universal yang dimaksud. Kita tanya pada murid, kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk membangunkan nilai yang dipahami murid tersebut dalam dirinya. Jadi setelah itulah baru kita selesaikan masalahnya. Itulah posisi kontrol manajer dapat dilakukan dengan 3 langkah segitiga restitusi ini. Ini contohnya saya praktekkan terhadap seorang murid dengan segitiga restitusi. Setelah saya tanya tanggapan murid tersebut, mereka menjawab, oh terasa tidak menekan katanya. Muncul pemahaman untuk berbuat baik dan terasa plong, lapang dan tenang, tidak tersakiti. Itu tanggapan ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi tersebut kepada murid. Bukan membentak, bukan menunjuk dan lain-lain, sehingga menyebabkan murid malu, tersakiti, dan mungkin akan muncul dendam dalam hatinya. Nah, ini tidak diharapkan. Posisi kontrol manajer dengan langkah segitiga restitusi merupakan tugas pendidik yang memiliki peran menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi atau kerjasama, dan menjadi pelatih teman sejawat atau guru lain. Nah, ini adalah 5 peran guru, 5 peran pendidik atau peran guru penggerak. Tugas pendidik ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tuntunan tersebut dengan memberikan teladan, ingar sosum tolodo, motivasi, membuat sebuah ide yang membangun, ingmat yo mangun karso, dan dorongan kepada murid, tuturi handayani. Dorongan kepada murid ini dari belakang memberikan sebuah dorongan, itu tuturi handayani. Ini merupakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Jadi dalam posisi control manager ini, peran guru ini yang 5 harus benar-benar dilaksanakan. Dengan nilai seorang guru, dia harus berpihak kepada murid. Kemudian kolaboratif, reflektif, terkemudian juga mandiri dan inovatif. Itu nilai seorang guru penggerak atau guru pendidik murid. Kita tahu bahwasanya kurikulum Merdeka memfokuskan peserta didik agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itulah 6 profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, menjadi tugas pendidik yang berperan mengarahkan peserta didik untuk memiliki profil pelajar Pancasila tersebut. Ini kita praktekkan dalam pembelajaran di dalam kelas dengan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi, model ini dapat mengaktifkan siswa, mereka bisa mandiri, terkemudian inovatif, ya, mengajukan atau memunculkan ide-ide yang baik juga bisa dilaksanakan dalam model ini, sehingga siswa juga bisa mandiri menentukan siapa ketua kelompoknya, siapa yang mau presentasi ke depan, kolaboratifnya ada, ya, itu bisa diwujudkan atau dipraktekkan dalam pembelajaran, dan ini yang telah saya lakukan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pendidik dalam mengarahkan peserta didik tersebut dapat dilakukan dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan dengan langkah-langkah bagja, yaitu buat pertanyaan utama. Misalkan, bagaimana caranya atau bagaimana saya melakukan pembelajaran mengaktifkan siswa dalam berkomunikasi, kan itu pertanyaan utamanya. Nah, tindakannya mungkin kita cari referensinya dan lain sebagainya. Ambil pelajaran. Kedua, ambil pelajaran. Siapa sih guru yang telah melakukan itu? Kita bisa berkolaborasi, tanya-tanya sama guru tersebut. Lalu gali mimpi, bagja, G-nya gali mimpi. Setelah itu berhasil, apa yang kita impikan? Oh, ingin murid atau peserta didik itu membuat karya, sukses, dan lain sebagainya. Kemudian, bagja, jabarkan rencana. Nah, mulai kita menjabarkan sebuah rencana buat RPP-nya, bagaimana pembelajaran aktif kita lakukan, lalu, dan yang terakhir, atur eksekusi. Siapa yang dapat kita ajak untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan tersebut. Nah, hal ini tentu disesuaikan dengan visi yang telah dibuat. Ada visi sekolah, kita juga bisa membuat visi apa yang kita inginkan dalam model pembelajaran tersebut di dalam kelas. Itu diantaranya yang dapat saya sampaikan mengenai berbagi tentang modul 1 program pendidikan atau program guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di sekolah dan di dalam kelas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.